Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Mengulang Kisah Masa Lalu. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Papa jahat. Papa enggak sayang aku lagi. Lengkingan yang memekakan telinga disusul suara pintu berdebum, menyebabkan perempuan bertubuh mungil yang tengah duduk di ruang tamu itu tersentak. Menarik napas panjang untuk menetralkan degup jantungnya. Dia lantas mendongak begitu mendengar suara langkah kaki mendekat. Tidak berhasil? Tanyanya ketika wajah pria dewasa di depannya tampak murung. Gurat kecewa terlihat jelas di sana. Tak ada lagi pertanyaan meski jawaban belum didapat. Alma, perempuan itu, membiarkan sang tamu yang tidak lain adalah ayah anaknya duduk di sofa. Sejujurnya dia sudah menebak apa yang terjadi. Mengingat sebelum menjemput anak mereka dari sekolah, pria itu mengatakan padanya akan mengabarkan sebuah berita pada anak mereka. Beberapa menit berlalu masih belum ada kata yang keluar dari mulut mantan suaminya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Masalahnya saat ini hanya mereka berdua tanpa orang lain di ruang tamu yang sekarang lebih tampak seperti gudang karena banyaknya barang. Lebih baik kamu pulang sekarang. Kamu bisa mencoba bicara lagi dengan Sasa besok sepulang sekolah. Pengusiran secara halus Alma lakukan sebab belum ada satu kata pun yang muncul dari lawan bicaranya. Kenapa kamu nggak mau membantuku menjelaskan pada Sasa? Pembahasan yang sama dan Alma merasa malas untuk mengulangi alasannya, karena pasti akan berakhir dengan perdebatan. Namun, tak menjawab pun juga percuma sebab tak ada tanda-tanda mantan suaminya itu ingin hengkang dari rumahnya. Aku sudah bilang berapa kali kan? Itu urusanmu dan aku enggak mau ikut campur. Hubungan kita sebatas orang tua bagi Sasa, jadi kalau kamu mau menikah lagi, ya, jelaskan sendiri. Alma paling tidak suka dibilang belum move on hanya gara-gara belum terlihat menggandeng pasangan baru sejak perceraiannya. Karena itulah dia sangat membatasi komunikasi dengan mantan suaminya. Selama ini yang mereka bahas hanya seputar Sasa. Bahkan perihal mantan suaminya punya kekasih baru dia tahunya dari sang putri. Yakin karena itu? Bukan karena kamu masih mengharapkanku. Tunggu. Alma merasa pendengarannya baik-baik saja. Tapi kenapa sekarang dia mendengar pertanyaan paling tidak masuk akal dalam hidupnya? Mengharapkan, katanya? Omong kosong macam apa itu? Sepertinya kamu lagi enggak baik-baik saja. Jadi silakan pulang sebelum omonganmu semakin melantur. Alma membuang napas jengkel. Jika tak mengingat sopan santun pasti sekarang ini dia telah menyeret laki-laki itu keluar dari rumahnya. Kamu mengusirku? Iya. Tangan Alma terkepal erat lantas membuat gerakan seolah ingin meninju seseorang ketika mantan suaminya itu pergi begitu saja, tanpa mengucapkan apapun lagi. Heran menguasai diri kala lagi-lagi terbersit pertanyaan kenapa dulu dia begitu mencintai laki-laki itu? Laki-laki yang hobi sekali menyebabkan darahnya mendidih dengan selalu menyulut pertengkaran. Baru saja dia akan beranjak dari ruang tamu setelah berhasil mengumpulkan ketenangan. Suara pintu terbuka langsung mengalihkan perhatiannya. Dia bersiap mengomel jika mantan suaminya itu yang datang lagi. Untungnya apa yang dipikirkan tak terjadi. Sebab masuk justru sahabatnya yang tampak menahan dongkol. Udah nggak ketuk pintu. Nggak salam juga. Assalamualaikum. Alma mendengkus. Tamu tak diundangnya itu sungguh suka berbuat seenaknya. Belum juga dipersilakan sudah duduk sambil bersila di atas sofa. Anggap aja rumah sendiri, sindirnya. Persahabatan yang terjalin lama serta saling tahu karakter masing-masing, menyebabkan sahabat Alma tertawa bukannya tersinggung mendengar sindiran itu. Barusan aku papasan sama si Bian. Kenapa dia? Surem banget wajahnya. Habis bertengkar sama Sasa. Berbicara mengenai sang putri yang tengah merajuk, pandangan Alma otomatis beralih ke belakang, di mana kamar anaknya berada, tepatnya di depan ruang tengah mereka.
Menginjak usia 10 tahun yang berarti sebentar lagi akan memasuki masa remaja, ada perubahan dalam diri putrinya. Jika dulu Sasa akan langsung berlari ke arahnya saat marah atau sedih, kini gadis itu memilih menyendiri baru setelah tenang akan menceritakan apa yang tengah dirasakan. Ada kalanya dia tak siap dengan perubahan yang terjadi, tapi posisi sebagai ibu menjadikannya berusaha mengerti tingkah sang anak. Toh, Sasa tetap terbuka padanya hanya saja dengan cara yang berbeda. Kenapa? Lia, sahabat Alma mengambil toples kaca, membukanya lalu memakan kacang goreng yang merupakan camilan favorit tuan rumah. Dia cerita sama Sasa mau nikah sama Claudia. Untung saja Lia telah menelan makanannya. Coba kalau masih dikunyah, bisa tersedak dia. Serius? Bian udah gila ya? Masak mau nikah sama bocil. Bocil apanya? Setauku Claudia udah 24 tahun. Alma menggeleng, heran dengan pemilihan kata sahabatnya. Jika ada orang asing yang dengar, pasti akan berpikir jika mantan suaminya akan menikah dengan anak baru lulus sekolah. Walaupun tak terlalu kenal, dia tahu bahwa kekasih Bian adalah wanita karir yang tentu saja telah lulus kuliah. Soalnya, kan si Bian itu udah tua, jadi dapat pasangan umur segitu menurutku kayak pacaran sama anak-anak. Kalau kamu lupa, umur kita sama kayak papanya Sasa. Dengan kata lain kita ini juga sama tuanya. Alma mencebik mendengar sahabatnya berkata tak usah membahas tentang umur. Lah, siapa dulu yang mulai? Kerutan di kening Alma semakin dalam kala melihat sahabatnya yang tadi berwajah masam, kini telah memerah akibat tertawa kecil. Sebenarnya ada apa dengan hari ini? Setelah menghadapi mantan suaminya yang keras kepala serta tuduhan tak masuk akal, kini dia harus menyaksikan tingkah anak ibu beranak satu di depannya. Kamu baik-baik saja, kan? Baik. Dan jangan khawatir, aku masih waras. Ujar Lia yang seakan paham dengan pertanyaan sang sahabat. Cuma kayak lucu aja. Aku kok merasa kamu dan Bian itu seperti pasangan suami istri pada umumnya. Kalau lagi bertengkar pasti manggilnya papanya anak-anak. Ngawur. Alma melempar bantal kursi yang tepat mengenai tubuh sahabatnya. Tak setuju dengan pemikiran Lia. Pasangan suami istri apanya? Bukankah memanggil seperti itu adalah hal yang wajar? Sebab memang itulah kenyataannya. Bian adalah ayah putrinya. Berbicara tentang gadis kecil kesayangannya, suara teriakan yang tengah memanggilnya memenuhi rumah minimalis satu lantai dengan berbagai barang dagangan milik Alma. Mama! Sekarang bukan hanya suara, tapi wajah gadis itu telah berada di depan Alma. Kenapa, sayang? Tanyanya seraya mengulurkan tangan yang langsung disambut Sasa meski dengan bibir mengerucut serta mata sembab. Mendudukkan sang putri di sampingnya, dia merangkul bahu kecil tersebut menarik perlahan lalu membawa dalam dekap. Mau cerita sekarang? Satu hal yang dia pelajari seiring berjalannya waktu adalah tidak memaksakan kehendak dan mencoba memberi anaknya pilihan. Menerima perasaan Sasa juga merupakan salah satu hal yang dia usahakan sejak dulu. Papa enggak sayang Sasa. Kok Sasa ngomong gitu? Alma pura-pura tidak tahu masalah antara putri dan mantan suaminya. Padahal papa itu sayang banget loh sama Sasa. Tapi sekarang udah enggak. Memangnya papa Sasa ngapain? Lia yang penasaran, ikut bergabung dalam pembicaraan ibu dan anak tersebut. Sasa dimarahi. Gadis yang kembali menangis dalam pelukan sang ibu itu menggeleng. Sulit baginya menjelaskan secara panjang lebar karena tangis membuat suaranya menjadi terbata. Beruntung Alma mempersilakan anaknya menangis lebih dulu, supaya bisa menjelaskan setelah agak tenang. Perasaan gagal seringkali membayangi kala melihat sang putri mengeluarkan air mata. Perceraiannya menjadikan dia selalu berusaha menciptakan bahagia untuk Sasa. Karena itulah saat gadis kesayangannya sedih, dunianya seolah hancur. Mengecup kepala sang putri, dia memanjatkan doa dalam hati agar gadisnya tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bahagia, terlepas dari bagaimana Sasa hidup dalam keluarga yang tak pada umumnya. Udah nangisnya.
Tangannya yang tak sehalus dulu mengusap pipi berkulit putih yang didapatkan darinya. Mau cerita? Sasa mengangguk pelan sebelum mengeluarkan suara. Papa bilang mau nikah sama Tante Claudia, dan Sasa enggak suka. Kenapa? Tante Claudia pernah jahatin Sasa. Kali ini gadis juga mewarisi tinggi badan sang ayah itu menggeleng. Tante Claudia nggak pernah mukul Sasa, tapi kalau pas jalan bertiga, Tante Claudia selalu mandang Sasa aneh. Aneh? Gimana maksudnya? Ya. Sasa mengerutkan kening sembari menipiskan bibir, seolah tengah menggali memori tentang perlakuan perempuan yang kemungkinan akan menjadi ibu sambungnya. Wajahnya selalu kayak gini. Mata Sasa menyipit, lalu tak lama kemudian memutar bola mata. Selanjutnya salah satu sudut bibir gadis itu terangkat, menunjukkan raut sinis yang begitu kentara. Melihat semua itu, Alma berusaha tak mengeluarkan tawa. Bagaimanapun anaknya terlihat terlalu imut ketika memperagakan wajah judes. Namun, di sisi lain dia juga meruntuki perbuatan sang suami bisa-bisanya memutuskan menikah padahal belum bisa mendekatkan Claudia dan putri mereka. Memangnya setiap ketemu kamu Tante Claudia kayak gitu? Enggak, sih. Aku kan ketemu Tante Claudia 5 kali. Sasa mengangkat semua jarinya yang berada di tangan kanan. Pas pertama mukanya kayak gitu, terus pas ketemu lagi udah senyum. Tapi aku enggak suka, rengek gadis itu sembari menggoyangkan lengan mamanya. Sasa kok enggak pernah cerita sama mama? Karena Sasa enggak tahu kalau mereka mau menikah. Kata Aca kalau orang pacaran itu bisa putus dan aku maunya papa sama Tante Claudia putus. Alma terperangah. Oke. Dia memang tahu anak zaman sekarang dan dulu memiliki perbedaan yang mencolok. Jika zamannya main berdua dengan laki-laki pasti rasanya tidak nyaman karena malu. Tapi sekarang, bahkan anak sekolah dasar saja sudah mengerti hubungan percintaan. Parahnya Sasa pun mulai paham tentang semua itu. Memusingkan. Gak boleh gitu. Nanti kalau papa denger pasti sedih. Sasa sayang sama papa kan? Melihat anaknya mengangguk, Alma melanjutkan kalimatnya. Besok Sasa bicara lagi sama papa, ya? Bilang apa maunya Sasa. Tapi enggak boleh sambil marah-marah. Dan juga dengerin juga penjelasan papa. Oke? Walaupun Alma berusaha semampunya memberi nasihat yang bijak untuk anaknya, tapi dalam hati mengutuk sikapnya yang tidak konsisten. Di depan mantan suami bilang tidak mau ikut campur. Sekarang malah terkesan membela. Tunggu, sepertinya kalimat itu tidak tepat. Dia bukan membela pria itu, melainkan ingin sang anak tumbuh menjadi seseorang yang bijak. Iya, seperti itu. Semua demi Sasa. Jadi kamu masih belum berhasil membujuk Sasa? Bian melirik perempuan yang duduk di sampingnya, sebelum kembali fokus pada jalan di depannya. Jam pulang kerja adalah saat-saat di mana kesabaran sangat diuji mengingat kemacetan yang sanggup memancing emosi, dan Bian telah melakukannya sejak tadi, sabar dalam menghadapi kejadian yang bisa dibilang menjadi makanannya sehari-hari. Namun, ujian kali ini lebih besar karena ditambah Claudia tak berhenti mengomel sejak tadi. Kamu serius nggak sih sama aku? Claudia bersedekap, kesal karena merasa diabaikan. Kamu tahu sendiri. Kan mama udah desak aku buat nikah. Kalau emang enggak serius, bilang sekarang. Biar aku nggak buang-buang waktu buat nunggu kepastian. Kita cari tempat buat bicara. Desis Bian tajam. Kesabarannya terkikis habis mendengar ancaman sang kekasih. Kenapa para perempuan suka sekali menjadi perpisahan sebagai ancaman? Tidak Claudia, tidak Alma. Selalu meminta berpisah saat bertengkar. Apa Claudia tidak bisa melihat perjuangannya? Dia yang sebenarnya belum siap menikah lagi, membuang keraguan tersebut karena perempuan itu mengatakan harus segera menikah. Bahkan dirinya sampai menyebabkan putri kesayangannya terluka gara-gara masalah ini. Tidak bisakah Claudia sabar sebentar saja? Menepikan mobil ketika melihat papan nama sebuah kafe. Tanpa menanyakan pendapat sang kekasih, Bian memarkirkan mobil di depan bangunan 2 lantai tersebut.
Dari kaca mobil dia bisa melihat suasana tak begitu ramai seperti mendukungnya untuk berbicara dengan Claudia di tempat ini. "Kita belum pernah ke sini sebelumnya," ujar Claudia pada akhirnya sembari mengikuti langkah lebar sang kekasih. Dari sikap Bian yang berjalan lebih dulu, cukup membuatnya paham jika laki-laki itu tengah dikuasai amarah. Enggak penting juga soal itu. Toh, kita hanya butuh tempat bicara. Tak membiarkan Claudia mendebat pilihannya, Bian langsung memilih meja yang berada di sudut sejajar dengan pintu masuk kafe. Pelanggan yang tak terlalu banyak menyebabkan mereka dilayani dengan cepat. "Beri aku waktu untuk menjelaskan pada Sasa. Putriku butuh pengertian. Tak bisa dipaksa." Kalimat yang langsung keluar dari bibir Bian saat pelayan yang baru saja mencatat pesanan mereka meninggalkan meja. "Sampai kapan? Aku bahkan baru bicara 1 kali pada Sasa tentang rencana pernikahan kita. Kamu enggak berpikir dalam waktu sesingkat itu putriku langsung setuju, kan?" Salsabila Amira, gadis kesayangannya yang tumbuh menjadi sosok ceria meski hidup dalam keluarga tak utuh itu, nyatanya memiliki sikap manja dan keras kepala. Bukan Alma yang salah mendidik, tapi dia punya andil membentuk sikap sang putri. Rasa bersalah karena tak bisa selalu hadir untuk Sasa membuatnya memanjakan gadis itu, hal yang tentunya menjadi bahan perdebatan dengan Alma, mengingat mantan istrinya menerapkan kedisiplinan dalam mendidik anak mereka. Sesuatu yang aneh menurutnya, Alma yang dulu terkenal manja kini justru tak mau anaknya menjadi manja. "Baiklah, tapi usahakan secepatnya. Aku juga di sini capek. Terus-terusan ditanya kapan kita akan menikah." Bian menyesap kopinya yang masih mengepul, meletakkan kembali di atas tatakan. Dia memandang perempuan yang menemaninya selama 1 tahun ini. "Jujur sampai sekarang aku masih enggak ngerti. Kamu masih muda, kenapa harus dipaksa cepat menikah?" Tanyanya tak habis pikir. Dia pikir menjalin hubungan dengan perempuan yang mempunyai usia jauh lebih muda membuatnya tak perlu dikejar masalah pernikahan, bukan malah sebalikannya. Dimulai dari 2 bulan lalu, kini tiap kali ke rumah Claudia dia akan ditanya kapan menikahi kekasihnya. "Mama sama papa cuma mau aku ada yang jaga. Mereka sudah tua. Kamu tahu, kan mereka punya aku ketika usianya nggak muda lagi. Aku akan berusaha ngasih Sasa pengertian," ujar Bian pada akhirnya. Bian menunduk menatap sepatu hitamnya yang terlihat mengkilap. Semalam benda yang diperuntukkan melindungi kaki tersebut dia ambil dari laundry khusus sepatu. Lalu dia mendongak saat pintu di depannya terbuka, menghilangkan keruwetan pikirannya untuk sejenak. "Rumah gue udah kayak penampungan cowok patah hati." Tak memedulikan sindiran yang biasa diterimanya, Bian mendorong si pemilik rumah agar bisa masuk. Tentu saja tindakan tersebut menyebabkan dia mendapat umpatan. Namun, siapa peduli? Mendudukkan diri di sofa meski belum dipersilakan. Pandangannya tertuju pada sahabatnya yang lain tengah memperhatikan ponsel dengan nelangsa. "Kenapa lo?" Dari jarak 1 meter, dia bisa mendengar helaan napas pria di depannya. Seolah sedang putus asa menghadapi kerasnya kehidupan. "Kakak lo enggak mau deket-deket sama gue?" Maksudnya?" Tubuh Bian menegak saking bingungnya. Bawaan hamil. Entah Bian harus senang atau sedih mengetahui nasib sahabat yang juga berstatus sebagai kakak iparnya tersebut. Yang jelas tawanya tak mampu dibendung. Sorry, ujarnya saat mendapat tatapan tajam juga lemparan bantal kursi yang untungnya bisa dia tangkis. Perasaan kemarin enggak ada yang aneh. Bian mengerutkan kening, mencoba menggali ingatan tentang sikap kakaknya saat makan malam di rumah orang tua mereka beberapa hari lalu, dan dia yakin tak ada yang aneh. Pasangan tersebut masih bercanda satu sama lain. Selalu lengket seakan berpisah sebentar membuat dunia langsung runtuh. Malah sekarang dia mengernyit mengingat betapa bucinnya sang sahabat. Gak tahu, mulai tadi pagi bila sikapnya udah aneh. Tiba-tiba mual pas deket gue. Parahnya tadi pas pulang kerja dia bilang enggak mau tidur bareng. Gimana gue nggak stres? Coba. Rendra mengacak rambut. Frustasi. Lo semua tahu, kan gue itu nggak bisa jauh dari Bila. Nah kan,
Baru saja otak Bian memutar adegan-adegan yang menunjukkan jika Rendra adalah budak cinta. Kini pria yang akan menjadi ayah itu malah menegaskan dengan sendirinya. Semoga tingkah absurd Mbak Bila cuma hari ini. Bian membuka minuman soda yang terletak di depannya. Jika tadi kelepasan tertawa, kini sebisa mungkin dia menahannya ketika sang sahabat mengaminkan doanya dengan tulus. Rasanya dia seperti ustadz saja. Terus kenapa lo kesini? Engga di rumah aja. Bila yang nyuruh. Katanya Engga mau nyium bau gue dulu. Bahkan tadi pas mau ke rumah ayah. Kita pakai mobil sendiri-sendiri. Bian menipiskan bibir seraya mengangkat botolnya. Bermaksud memberi suntikan semangat pada sang sahabat yang tampak seperti orang yang tak punya semangat hidup. Heran. Apa yang sebenarnya dilakukan kakaknya sampai membuat Rendra tergila-gila? Jadi Mbak Bila nginep di rumah. Iya, makanya gue disuruh kesini daripada di rumah sendirian. Elang, si pemilik rumah yang baru saja pulang dari minimarket demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamunya, mengeluarkan berbagai macam camilan dari kantong plastik dan meletakkannya di atas meja. Lo sendiri kenapa Bei? Datang Engga bilang-bilang. Malah setor wajah kusut kayak kemeja belum disetrika. Paling juga gelut sama Claudia. Giliran Bian melemparkan bantal kursi pada kakak iparnya. Masa bodohlah dengan status sebagai ipar. Toh mereka nyatanya seumuran. Masalah pernikahan? Tanya Elang. Mendapat jawaban berupa gumaman yang dia tahu jelas apa maknanya. Dia menggeleng pelan beberapa kali. Memberi efek dramatis. Perasaan gak kelar-kelar masalah ini. Bukannya lo udah setuju buat nikah. Sekarang apa lagi? Bian tak langsung menjawab. Kepalanya yang bersandar pada sofa menyebabkan dia bisa melihat langit-langit apartemen. Seandainya dulu dia mendapatkan izin mungkin sekarang telah memiliki tempat tinggal sendiri. Layaknya sang sahabat. Dia marah soalnya gue belum bisa bujuk Sasa. Kenapa dia harus marah? Elang menguyah kacang di mulutnya dengan cepat. Kesal mendengar pernyataan itu. Harusnya dia yang usaha dekat sama Sasa. Ayah satu anak tersebut sudah menduga akan mendapat tanggapan seperti itu. Mengingat tak ada satupun yang setuju hubungannya dengan Claudia. Mereka menganggap dia terlalu terburu-buru menuruti rengekan yang sang kekasih yang segera ingin menikah. Lo pikirin dululah. Rendra yang galau karena sikap sang istri, meminggirkan masalahnya sejenak demi memberi adik iparnya pencerahan. Coba cari tahu perasaan lo. Beneran ada cinta buat Claudia apa enggak? Cinta? Bian mencebik. Dulu dia pernah mengagungkan cinta. Tapi apa? Belum sampai 2 tahun pernikahan yang mengatasnamakan cinta itu hancur berantakan. Meninggalkan bekas luka yang begitu dalam. Engga usah bahas hal omong kosong kayak gitu. Oke lah. Kalau menurut lo cinta itu enggak penting. Tapi sadar enggak sih? Hubungan kalian itu sulit. Claudia itu tipe perempuan yang mau diutamakan. Sedangkan lo punya prioritas lain yaitu Sasa. Terus gimana mau jalan? Kalau itu cewek enggak mau nerima Sasa? Rendra mengangkat tangannya. Memberi tanda agar pembicaraannya tak dipotong. Terserah kalau lo mau bilang gue lebih condong ke Sasa. Karena itu kenyataannya. Kita semua kenal Sasa dari kecil. Tahu gimana anak itu gampang banget akrab sama orang. Jadi kalau dia nolak Claudia itu pasti ada tanda tanya. Dan tugas lo cari tahu semua itu kalau masih mau nekat nikah sama Claudia. Tolong kamu urus ini dulu ya. Aku mau lihat Sasa. Alma meninggalkan pegawainya yang tengah mengepak pesanan. Mengetuk pintu yang terdapat hiasan berwarna merah muda dengan tulisan nama sang pemilik. Alma menarik gagang pintu kala dipersilakan masuk. Dia tersenyum mendapati sang putri sedang duduk di pinggir kasur sembari memeluk boneka beruang besar. Hadiah dari Bian ketika anak mereka ulang tahun ke-6. Udah siap semuanya. Alma mengusap rambut keriting yang pemiliknya sedang cemberut sembari mengeratkan pelukan pada boneka kesayangan. Sasa enggak mau ke rumah opa. Mau. Tapi Sasa enggak mau ketemu papa. Sasa jangan gitu dong. Nanti papa sedih loh. Alma meringis.
Menghadapi Sasa yang dalam mode keras kepala sungguh menguras tenaga. Sudah lewat beberapa hari setelah pembicaraan ayah dan anak tersebut, dan sampai kini Bian belum menampakkan batang hidungnya. Laki-laki itu berkata tengah sibuk dengan pekerjaan, hingga tak sempat menemui Sasa. Reaksi putrinya? Bertambah kesal. Pastinya. Kalau sudah begini terbesit sebuah angan-angan jika keluarga mereka masih utuh, pasti dia tak akan sesulit ini. Bian bisa bertemu Sasa setiap hari. Menggeleng pelan, dia mencoba mengusir bayangan tersebut. Tak elok rasanya beandai-andai. Toh selama ini hidupnya baik-baik saja. Hanya terkadang rasa capek itu hadir. Papa kan udah telpon kemarin. Bilang kalau kerjaannya banyak jadi enggak bisa ketemu Sasa. Bukan karena papa sibuk sama Tante Claudia. Alma lupa jika di usia sekarang bukan hanya ucapannya yang menjadi acuan sang putri. Pasti Sasa telah memiliki pemikiran sendiri dan juga mulai mendengarkan perkataan seorang teman. Jadi sesering apapun dia mengatakan tidak ada yang berubah. Gadisnya tahu bahwa di saat salah satu orang tua punya kekasih maka pasti ada yang berbeda. Walaupun sebenarnya ingin meluapkan amarah pada Bian, dia sadar tak bisa seperti itu mengingat mantannya itu berhak menjalani hidup sesuai keinginan. Namun, wajar kan jika dia ikut sedih melihat putrinya merasa tersisih? Udah banyak contohnya. Mam, teman-temanku yang papanya nikah lagi jadi sibuk sama keluarga barunya. Apalagi kalau udah punya adik baru, temanku jadi tambah jarang ketemu papanya. Gerakan tangan Alma yang masih setia berada di kepala sang putri terhenti. Dia berusaha berpikir cepat mencari jawaban yang pas. Masalahnya Sasa menggunakan contoh nyata sementara dirinya tak punya cerita hidup orang lain untuk diceritakan. Adik bayi itu butuh banyak perhatian. Karena itu papa teman Sasa jadi tambah sibuk. Tapi Sasa tahu, kan setiap orang tua itu pasti sayang sama anak-anaknya. Alma pernah mempunyai kesepakatan dengan mantan suaminya, bahwa mereka akan saling menjaga kredibilitas masing-masing. Tak ada saling menjelekkan satu sama lain di depan Sasa. Mereka harus memastikan sang putri tumbuh dengan kasih sayang penuh, tanpa perlu tahu jika mungkin saja orang tuanya masih menyimpan kekecewaan. Mana ada sayang, tapi ninggalin anaknya. Alma menggaruk kepalanya. Sasa yang ceriwis ketika balita adalah sosok menggemaskan. Namun, kala beranjak remaja sungguh memusingkan. Emang teman Sasa enggak pernah ketemu lagi sama papanya? Pernah sih. Masih pernah jalan-jalan kan? Masih. Memberi pertanyaan adalah cara efektif menurut Alma ketika berkomunikasi dengan Sasa. Sebab memberi penjelasan panjang lebar seringnya malah menjadi ajang perdebatan. Terus kalau papa gimana? Ada yang berubah? Tak langsung ada jawaban. Dan Alma sabar menunggu putrinya yang tengah berpikir. Enggak ada, sih. Tapi kalau nanti papa berubah, gimana? Ya, nanti Sasa bilang sama papa kalau ada sikap yang enggak disukai. Misalnya jadi enggak punya waktu untuk Sasa. Alma menghela napas lega saat melihat putrinya mengangguk. Akhirnya pembicaraan panjang ini selesai. Sekarang ke rumah Opa yuk. Papa lagi sakit loh. Sasa enggak mau jenguk papa. Apa? Papa sakit? Kok mama enggak bilang Sasa? Meringis. Alma lantas mengajak putrinya segera berangkat. Lagi pula bagaimana dia mau bilang? Jika dari beberapa hari lalu layaknya orang dewasa Sasa meminta tak ada pembahasan tentang sosok papa. Tak butuh waktu lama, mereka hanya butuh 5 menit, menggunakan sepeda motor untuk sampai di rumah berhalaman luas yang menjadi tempat tinggal keluarga Bian. Mendorong gerbang yang tak terkunci, Sasa langsung berlari ke dalam begitu kaki kecilnya menginjak halaman. Dilanjutkan suara teriakan gadis itu terdengar sampai luar. Alma yang menyaksikan semua itu seperti biasa hanya menggeleng pelan. Sasa memang selalu bersemangat jika ke rumah ini. Ya, sebagai anak yang masih memegang status cucu satu-satunya, menjadikan Sasa selalu memperoleh apa yang diinginkan jika meminta pada kakek dan neneknya. Masuk. Al. Apa kabar, Tante? Alma mencium punggung tangan mertuanya.
mengabaikan tatapan tak terima yang dilayangkan padanya. Kenapa sih harus manggil tante? Bunda aja. Protes yang selalu didengar Alma sejak 9 tahun lalu, tepatnya setelah perceraiannya dengan Bian. Ini pilihannya, bukan karena tak sayang lagi pada mertua yang begitu menyayanginya, tapi lebih untuk menjaga ikatan. Takut akan menciptakan kecanggungan jika dia dan Bian punya pasangan lagi. Mbak bilang gak kesini, Tan. Alma lagi-lagi harus menguatkan hati, kala kesedihan tampak di wajah perempuan parubaya yang masih tampak segar itu. Sepertinya tak menyukai pembicaraan yang dia alihkan. Bila malah udah seminggu ini nginep di sini. Kenapa? Ada masalah sama kandungannya? Tanya Alma penuh kekhawatiran. Pasalnya kakak Bian tersebut mengalami mual parah di awal kehamilan sampai pernah dirawat di rumah sakit. Bukan, lagi manja aja sama mama. Enggak mau deket-deket Rendra. Serius? Alma mendengarkan dengan serius kalimat demi kalimat yang keluar dari mantan mertuanya. Bagaimana bila akan mual jika berada di dekat suaminya, hingga memutuskan pisah rumah. Untung saja sekarang mulai mereda hingga sejak semalam pasangan pengantin baru tersebut kembali tidur satu kamar. Di saat dua perempuan beda generasi itu tertawa, membicarakan betapa nelangsanya Rendra karena dijauhi Bila, salam dari arah pintu menyebabkan keduanya kompak menoleh. Lantas mendapati pasangan yang baru mereka bicarakan tengah berdiri di depan pintu. Oh, jangan lupakan juga kehadiran perempuan muda yang sedang memandang tajam pada Alma. Udah lama, Al? Baru aja. Jawab Alma santai mengingat laki-laki yang bertanya padanya adalah teman sekolahnya dulu. Jujur saja Alma ingin segera berpamitan. Tak nyaman dengan Claudia yang terus-terusan mengamatinya dengan tajam. Sayang, mantan kakak iparnya tak berhenti mengajaknya bicara. Bisa saja dia menyela. Tapi mengingat betapa sensitifnya bila ketika hamil dirinya takut membuat perempuan itu bersedih. Kok enggak bilang kalau mau datang? Alma beralih memperhatikan ayah anaknya yang baru saja datang. Setelah dipanggil Rendra. Laki-laki tampak sayu dengan wajah pucat yang tampak jelas. Lantas entah sadar apa tidak, Bian justru duduk di sampingnya setelah orang-orang berpamitan masuk ke dalam, dan mengajak Sasa ikut serta. Menyebabkan dia harus terjebak bersama pasangan kekasih tersebut. Sejak kapan ada peraturan kalau mau jenguk pacar? Harus bilang dulu. Oh, tentu saja Alma bukan perempuan bodoh. Jadi saat Claudia menekan kata pacar, perempuan itu tahu sedang diberi semacam peringatan. Bukan gitu. Bian menggaruk kepalanya yang tak gatal. Pusing yang dirasakannya semakin berat membayangkan Sasa akan bertemu kekasihnya. Aku cuma enggak mau kamu repot. Tanpa sengaja Alma melepaskan tawa kecil. Sejak kapan laki-laki yang saat sakit begitu manja takut merepotkan orang lain? Menggelikan sekali. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Cuma mendadak ingat tingkah lucu Sasa. Alasan yang membuat Alma ingin memukul bibirnya sendiri. Bagaimana tidak? Jawaban itu justru menimbulkan pertanyaan lain dari mantan suaminya. Memangnya Sasa habis ngapain? Alma gelagapan. Dia sudah berbohong dan untuk merangkai dusta lain otaknya sulit diajak kerjasama. Untung saja putrinya datang dari arah belakang sembari berteriak. Papa, Mama disuruh makan sama Oma. Salim dulu sama Tante Claudia. Sayang. Suasana canggung semakin kental saat Sasa menuruti perintah sang papa. Sedangkan raut wajahnya terlihat keberatan melakukan itu. Perbuatan gadis itu sontak membuat orang tuanya saling pandang. Refleks jika sesuatu terjadi atau dilakukan oleh Sasa. Namun, hal itu justru memancing kemarahan Claudia. Ya, perempuan itu langsung berdeham kencang, sembari melayangkan tatapan membunuh kepada orang tua Sasa. Ayo, Mama antar Sasa ke dalam. Sekalian Mama mau pamit pulang. Alma menggandeng tangan sang putri. Mencoba menyelamatkan diri. Mana mau dia terlibat pertengkaran pasangan kekasih. Makan dulu di sini. Enggak baik nolak ajakan orang tua. Respons yang Alma terima ketika berkata ingin pulang. Kasihan Tia.
Tante, nanti dia makan sendirian. Bukannya kalau kamu jemput Sasa, dia juga makan sendirian. Belum juga berhasil membujuk mantan mertuanya. Kini sang putri dan Bila juga ikut-ikutan menyuruhnya ikut makan siang dulu. Nah, itu Bian sama Claudia. Ayo cepat makan kalau kamu enggak sabar untuk pulang. Kalau sudah begini Alma bisa apa? Selain mengangguk pelan. Suasana kaku tak terlalu terasa, sebab keluarga Bian memperlakukan Claudia dengan ramah, ditambah celotehan gadis kecil yang tak lelah bercerita kegiatan sehari-hari, untuk sementara bisa menimbun perasaan canggung 3 orang dewasa yang sejak tadi tak banyak bicara. Oma, kata Aca sekarang dia tinggal sama neneknya. Iya, semalam Aca udah pindah ke depan. Sasa bertepuk tangan. Senang. Nanti Sasa mau main ke sana ya? Boleh. Boleh dong. Lilis mencubit pipi cucunya. Gemas. Kita ke rumah Aca sekarang aja. Gimana? Oma mau balikin mangkuk neneknya Aca. Oke. Sasa lantas turun dari kursi. Tapi sebelum pergi dia menyempatkan diri mencium pipi kedua orang tuanya. Sasa main dulu ya. Selepas kepergian 2 perempuan kesayangan Bian, barulah sikap orang-orang di meja makan tersebut berubah kikuk. Alma yang duduk sejajar bersama Bian dan Claudia meminum air putihnya secara perlahan karena merasa tak nyaman. Sungguh posisi duduk yang tak nyaman. Rawan membuat orang lain salah paham, dan berpikir Bian punya 2 istri meski antara laki-laki dan Alma ada kursi kosong yang baru saja ditinggalkan si gadis kecil menggemaskan. Aca itu temannya Sasa. Rendra berbaik hati membuka obrolan. Iya, teman sekelas. Aca? Gumam Bila yang bisa didengar oleh semua orang. Tiba-tiba mata ibu hamil itu membulat setelah mendapatkan ingatannya. Tunggu. Aca ini yang papanya Duda, yang lagi deketin kamu. Bener nggak, Al? Suara keras sendok dan garpu yang beradu dengan piring mengakibatkan semuanya menatap si tersangka pembuat kegaduhan, yang tak lain adalah Bian. Dari keremangan lampu yang terletak di atas nakas, dari posisinya sekarang yang berbaring di kasur lantai Bian bisa melihat putrinya telah terlelap. Tarikan napasnya terdengar teratur. Bangkit perlahan dia lantas membetulkan selimut yang hampir terjatuh dari tempat tidur. Bibirnya menyunggingkan senyum geli. Di antara banyaknya kemiripan mereka, selalu bergerak saat tidur adalah salah satunya. Harusnya Bian kembali tidur mengingat besok harus mengantar sang putri ke sekolah sebelum berangkat kerja. Tapi yang ada dia justru duduk bersila sementara tangannya bergerak mengusap kepala Sasa secara teratur. Sedangkan pikirannya kembali memutar kejadian tadi siang. Kenapa dia di sini? Tanpa bertanya Bian jelas tahu apa yang dimaksud kekasihnya. Aku sakit. Sementara sekarang jadwalnya Sasa nginep sini. Jadi Alma yang ngantar Sasa. Menyebutkan nama mantan istrinya menyebabkan dia teringat perkataan sang kakak. Benarkan ada seseorang yang mendekati Alma? Kenapa Alma tak bercerita padanya? Bukannya apa? Mereka punya Sasa jadi soal pasangan perlu dibicarakan. Toh, dulu dia memberitahu Alma jika telah mempunyai seorang kekasih. Bian. Iya. Bian mengerjap. Gara-gara Alma dia jadi tidak fokus mendengar perkataan kekasihnya. Kamu ngomong apa barusan? Maaf, kepalaku masih pusing. Alasan yang tak sepenuhnya bohong sebab kepalanya berdenyut sejak tadi. Semakin parah setelah membayangkan nasib Sasa jika mantan istrinya punya pasangan. Dia sering kesini. Claudia berdecak saat kekasihnya menatap penuh tanya seperti orang linglung. Padahal jelas-jelas mantan istri Bian menjadi satu-satunya topik yang mereka bicarakan. Mamanya Sasa. Apa dia sering kesini? Jarang. Kalau pas ada acara biasanya diundang sama mama. Mendengar jawabannya sendiri, membuat Bian mengingat bagaimana Alma yang semakin menjaga jarak dengan keluarganya setelah dia mempunyai kekasih. Bian menghela napas panjang menyadari mantan istrinya banyak berubah. Dari yang manja dan egois kini selalu berusaha menjaga perasaan orang lain. Belum lagi Alma yang kini lebih menutup diri,
Lebih suka di rumah daripada jalan-jalan seperti dulu. Bahkan menurut cerita putrinya, Alma hanya akan keluar rumah jika mempunyai urusan penting saja. Aku nggak suka dia kesini. Jangan sekarang, Clau. Perintah Bian yang mengerti arah pembicaraan kekasihnya. Kamu kesini mau jenguk aku apa ngajak bertengkar? Claudia memalingkan wajah. Dari awal menjalin hubungan banyak yang mengatakan padanya jika menjalin hubungan dengan Duda bukanlah hal yang mudah. Namun, dia tetap nekat mendekati Bian karena merasa tertarik pada pria yang telah resmi menjadi kekasihnya itu. Lantas seiring berjalannya waktu, apa yang dikatakan orang-orang benar adanya. Cemburu menjadi alasan pertengkaran yang selalu terjadi. Dia sering merasa terancam dengan mantan istri Bian. Meski menurut cerita laki-laki itu dan juga kenyataan yang dilihatnya, mantan pasangan suami istri tersebut tampak biasa saja. Tak ada interaksi berarti. Yang ada justru jaraklah yang terlihat. Akan tetapi, dia tetap tidak suka. Putus, itu sama sekali bukan pilihannya. Dan untuk mempertahankan hubungan dia akan berusaha mengikat Bian dengan status resmi. Papa. Suara manja gadis berambut keriting yang sedang memasuki ruang tamu, memecah keheningan. Bian yang menyadari kehadiran sang putri mengulurkan tangan. Udah selesai bantu Oma. Sasa mengangguk penuh semangat. Dia baru saja membantu neneknya mencuci piring. Dapat gaji, bisiknya sambil terkekeh. Kenapa enggak minta papa saja kalau butuh uang? Tadi sama Oma mau dikasih uang, tapi Sasa enggak mau. Kata mama kalau mau sesuatu harus usaha dan berdoa. Sasa melingkarkan tangan di lengan sang papa, lalu menyandarkan kepala di sana. Tingkah yang menciptakan kenyitan di kening papanya. Apalagi alasannya jika bukan dia mendadak manja. Sasa tersenyum pada perempuan di depannya. Senyum penuh makna yang hanya diketahui gadis itu. Tante nggak pulang? Ini waktunya papa istirahat. Sebentar lagi, dan tante boleh minta tolong. Seakan mengerti maksud anak kekasihnya, Claudia juga tersenyum lebar ke arah Sasa. Ada yang mau tante bicarakan sama papa kamu? Boleh saja sih. Tapi, apa tante enggak kasihan lihat papa? Mukanya udah merah gini. Sasa menatap papanya. Ekspresinya tampak sedih. Namun, yang ditatap jelas tahu apa maksud gadis itu. Biar papa istirahat dulu. Nanti kalau udah sembuh, kan tante juga yang senang. Ada yang antar jemput tante pas kerja. Tante nggak semanja itu ya. Dan asal Sasa tahu, tante bisa berangkat dan pulang kerja sendiri. Mata bulat Sasa berbinar. Benarkah? Kalau begitu mulai besok biar papa antar Sasa dulu ke sekolah. Boleh? Kan tante bisa berangkat sendiri. Bian terbelalak. Tidak menyangka putrinya mampu memainkan kalimat sedemikian rupa. Siapa yang mengajari Sasa? Sasa bisa tolong panggilkan Oma? Tante mau pamit pulang. Tanpa berpikir dua kali, Sasa langsung mengangguk kemudian berlari ke dalam. Sekaligus menyembunyikan raut bahagianya. Lihat anak kamu. Dia berani ngusir aku. Senyum Claudia lenyap. Dia menatap nyalang kekasihnya. Apa sih yang diajarin mantan istri kamu sampai Sasa enggak sopan gitu? Jangan salahkan Alma. Kami mendidik Sasa berdua. Claudia terpaksa menelan kembali kekesalannya melihat kedatangan nyonya rumah dan seorang gadis yang berhasil menyulut amarahnya. Saya pulang dulu, Tante. Makasih ya. Lilis mengantar perempuan muda itu sampai depan. Hati-hati. 3 orang itu menatap mobil berwarna merah sampai menghilang dari pandangan, lalu masuk ke dalam. Sasa yang sadar tengah diperhatikan sang papa berhenti. Marahnya ditunda dulu, Pak. Sekarang papa harus istirahat. Setelah memberikan senyum manis, gadis itu pamit mau ke kamar tantenya karena mau diajak ke minimarket. Ada apa? Tanya Lili sembari memegang tangan sang putra yang akan kembali melangkah. Kamu marah sama Sasa? Bian menggeleng. Sejujurnya dia tak mau membahas ini sekarang.
Tapi tentu saja itu adalah keinginan mustahil mengingat bagaimana sayangnya sang mama pada Sasa. Perempuan yang telah melahirkannya itu pasti tak akan berhenti sebelum mengetahui apa yang terjadi pada gadis kecil kesayangan mereka itu. Tadi Sasa secara enggan langsung ngusir Claudia secara halus. Dan kamu mau marahin dia? Enggak lah, Mam. Bian menggeleng yang justru membuat kepalanya semakin berdenyut. Cuma rencananya mau bicara aja sama Sasa. Takutnya nanti dia juga praktek hal itu ke orang lain juga. Lagian aku penasaran kenapa dia bisa bersikap kayak gitu. Zamannya udah beda. Anak sekarang cepet banget dewasanya. Udah gitu kadang tingkahnya bikin ngelus dada. Ucap Ibu Bian setengah menggerutu. Perempuan parubaya itu punya pengalaman buruk bertabrakan dengan anak remaja. Namun, bukannya tanggung jawab malah berbalik menyalahkannya. Pelan-pelan kalau bicara. Jangan sampai Sasa sedih. Bian mengangguk. Ini bukan hanya tentang Claudia, tapi lebih kepada dia takut Sasa mempunyai perilaku negatif. Ada lagi yang mau kamu bicarakan? Tanya Lilis yang melihat keraguan di mata anaknya. Sebagai seorang ibu tentu dia paham ada sesuatu yang mengganjal pikiran putranya. Ayo duduk. Perintahnya ketika tak kunjung mendapat jawaban. 2 menit berlalu dan Bian masih belum juga bersuara. Meski sudut matanya berulang kali melirik sang ibu. Dia tahu memang sudah seharusnya membicarakan masalah ini pada keluarganya. Tapi ragu masih menyelimuti hati entah kenapa. Hingga kemudian tarikan napas panjang dilakukannya sebelum memulai pembicaraan. Bagaimana pendapat Bunda tentang Claudia? Sejauh ini yang Bunda lihat anaknya baik dan sopan. Tapi, Lilis mengerutkan kening, seakan berusaha mencoba mencari kata yang tepat. Dia kayak kurang suka sama anak kecil. Sama Sasa kaku banget. Bian memejamkan mata. Ternyata sikap Claudia memang mudah terlihat. Semua orang terdekatnya tahu jika perempuan itu memang sulit berinteraksi dengan anak-anak. Mam, Claudia ngajak nikah. Apa? Lilis menutup mulut merasa suaranya terlalu keras. Takut jika nanti penghuni rumah yang lain kaget mendengar teriakannya. Benar saja tak menunggu lama. Bila sudah berada di ruang tamu bersama Sasa. 1 menit kemudian disusul oleh menantunya yang menggenggam kunci mobil. Kalian mau pergi sekarang? Tanya setelah menetralkan hati akibat pernyataan mengejutkan yang diucapkan Bian. Iya. Bunda kenapa teriak? Ada kecoa. Bian yang mendengar alasan itu, mengulum bibir, menahan senyum. Kalau diserang panik, pasti bundanya bicara melantur. Beruntung ketiga manusia yang akan jalan-jalan tersebut tak memperpanjang pembicaraan, hingga bundanya bisa tenang. Tak perlu mencari alasan lagi. Tersenyum sesudah mendapat ciuman di pipi dari sang putri. Dia merasa kecewa saat Sasa menggandeng kakaknya sambil tersenyum lebar. Harusnya dialah yang menghabiskan waktu bersama Sasa. Gara-gara tubuhnya tak dalam kondisi fit, rencana tersebut terpaksa dibatalkan. Jadi kalian akan menikah? Bian meringis kala pembicaraan kembali seperti semula. Nggak boleh, Bun. Alih-alih bertanya, dia justru balik bertanya. Bersyukur kali ini mamanya tak mengomel. Bagaimana hubungan Claudia sama-sama? Ya, seperti yang terlihat. Bian mengedikkan bahu. Tanpa menjelaskan sudah pasti bundanya tahu. Dengar. Kamu sudah dewasa dan Bunda yakin sudah tahu mana yang baik dan buruk. Termasuk soal resiko jika menikah tanpa restu Sasa. Ekspresi Lilis berubah sendu. Kamu pernah gagal bayi. Dan Bunda tentu saja berharap kamu bahagia seandainya mau kembali menikah. Tapi harus tetap ingat jika ada tanggung jawab besar yang kamu pikul yaitu Sasa. Suara notifikasi yang menandakan ada pesan masuk menyentak Bian. Mengecup kening sang putri dia berbisik. Mimpi indah prinses. Lantas mengambil benda pipih tersebut dari atas nakas. Pesan yang didapatkannya semakin menambah beban pikiran yang belum juga mendapatkan solusi. Claudia, papaku masuk rumah sakit. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah.
Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.